اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى صلاحا يا رب العالمين. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh disempurnakan dan dimudahkan untuk kita semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmatnya Allah berikan taufiknya, berikan kemudahan pada kita untuk menuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang sangat agung yang patut kita syukuri dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, manusia di belahan bumi, bahkan seluruh dunia, mungkin Anda sudah mengikuti, lebih banyak mengikuti daripada saya. Sekarang lagi Allah uji Subhanahu wa Ta'ala, Allah uji yang banyak yang beriman. Jadi tidak bukan untuk mengakui kebenaran keimanan mereka dan untuk mengangkat derajat mereka di dunia dan di akhirat insyaallah. Dan juga Allah turunkan azabnya bagi orang-orang yang lain untuk mendapatkan azab. Sungguh ini menunjukkan akan kelemahan kita. Ini menunjukkan akan betapa lemahnya manusia. Kita semakin yakin kalau kita ini manusia yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, disebutkan dalam surat An-Nisa, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi yang lemah. Wallahi lemah. Cuma menghadapi satu virus yang tidak kelihatan, tidak mampu, tidak berdaya. Dan semakin tampak jelas kelemahan manusia tatkala manusia itu tertimpa musibah. Semakin tampak kelemahan manusia tatkala manusia itu sakit. Lihat aja orang yang sakit terbaring itu, tidak bisa apa-apa. Wallahi tidak bisa apa-apa. Demi Allah, diktator, raja diraja katanya, Fir'aunnya umat ini, tatkala sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah, tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menunjukkan tidak ada yang perlu kita sombongkan di hadapan Allah. Tidak ada yang perlu kita congkak, merendahkan orang lain, menganggap diri kita ini sok kaya, sok pinter, sok gaya, sok bisa, sok semuanya lah. Tidak ada kamu sok dalam pribadi seorang muslim. Tidak layak manusia itu menyandang kesombongan, karena sombongan itu adalah hanya Allah yang pantas dan patut menyandangnya Subhanahu wa Ta'ala. Menolak kebenaran, menghina orang lain. Wallahi ya jemaah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, kita ini manusia yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Tidak layak kita untuk membusungkan dada, tidak mengindahkan perintah agama, tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasulnya. Tidak layak. Apalagi seorang yang mengatakan, mengatasnamakan dirinya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ini pelajaran yang besar bagi umat manusia, pelajaran yang besar bagi negeri ini, penduduknya, para pemimpinnya, rakyatnya, semuanya. Pelajaran yang besar. Kok kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya jemaah, di Kuwait sekarang, di Kuwait mulai kemarin di Kuwait sudah tidak ada lagi sholat berjamaah di masjid. Ini di Kuwait itu sebelahannya Saudi Arabia, dekatnya Irak, perbatasan Irak bahkan.
Di Kuwait sudah tidak ada lagi sekolah, ngantor, tidak ada. Tidak ada lagi sholat berjamaah, nggak ada lagi sholat Jumat. Dan ini serius, kan serius. Di Saudi Arabia sudah dilakukan 5 kali majelis ulama digelar untuk mengeluarkan fatwa tidak diperbolehkannya orang keluar dari rumahnya untuk menunaikan sholat berjamaah di Saudi Arabia. Mereka lebih agresif, cepat, tanggap, sekolah-sekolah diliburkan, padahal kasusnya belum banyak. Gak seperti, mungkin lebih banyak Indonesia mungkin kasusnya, tapi cepat, tanggap, sampai sholat berjamaah aja dihentikan. Jadi azan dikumandangkan tapi tidak ada sholat berjamaah, sholat sendiri-sendiri di rumah. Dan di sini hukum syar'i berlaku. Ada azan khusus dalam kondisi-kondisi seperti ini, ada lafaz azannya diganti, shollu fi buyutikum. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, diganti shollu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Virus COVID-19 alias corona mengguncang dunia sampai Mekah dan Madinah. Sebenarnya saya tanggal 16 bulan ini ada pemberangkatan. Saya ada pemberangkatan bulan ini, Maret ini. April juga begitu, ada pemberangkatan, ada jadwal yang ditawarkan ke saya untuk bimbing jamaah umrah. Dan Ramadan juga begitu. Sedih rasanya, sedih. Allah musta'an wa alaihi tukalan la haula wala quwata illa billah. Saya mengawali kajian kita ini dengan mukadimah seperti ini. Saya cuma menghimbau, mengajak diri saya pribadi dan para jamaah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak istighfar, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, luju ila Allah. Kita bertobat kepada Allah. La'allahum yatadarra'un. Allah datangkan musibah seperti ini, Allah timpakan musibah seperti ini, tiada lain tiada bukan agar supaya ini positifnya bagi orang yang beriman, agar kita cepat kembali kepada Allah. Yatadarra'un, kembali kepada Allah dengan memperbaiki segala macam ibadah, dengan memperbaiki perbuatan kita dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini orang muslim, bukan orang kafir. Kita ini orang muslim. Kita ini orang muslim. Kita ini orang yang berkebangsaan warga negara Republik Indonesia. Kita muslim. Hendaknya dalam menghadapi musibah seperti ini, kita menyikapinya dengan sikap sebagai seorang muslim, bukan sikapnya orang kafir yang takut berlebihan, sampai anjing-anjing mereka bunuh, kucing-kucing di rumah dibunuh, takutnya berlebihan. Nah, Masya Allah, tidak seperti itu. Kita ini muslim, dan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berikan solusi yang terbaik dalam menghadapi cobaan seperti ini. Di antaranya jamaah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir pagi dan petang. Menjaga diri kita dengan zikir pagi dan petang. Kita membaca Al-Mu'awwidhataini, 2 surat pendek, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sampai selesai, dan juga Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, sampai selesai di waktu-waktu tertentu, di antaranya habis sholat, di antaranya sebelum tidur, di antaranya ketika pagi dan petang.
Ini hendaknya tidak ditinggalkan. Dan zikir pagi banyak, enggak cuman ini, nanti bisa dilihat sendiri. Orang yang membaca 2 surat seperti ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Di antara doa zikir pagi dan petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada yang bisa membahayakan di langit dan di bumi, dan dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha sami'ul basir, lagi maha melihat. Orang yang membaca seperti ini di pagi 3 kali, di petang 3 kali, di pagi 3 kali, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan dirinya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tetap kita beraktivitas biasa dan jangan lupa banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan basahi dibasahi. Basahi bibir-bibir kita, lisan-lisan kita, basahi terus bibir-bibir kita, lisan-lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah yang dirahmati oleh Allah. Dan juga banyak zikir yang lainnya, seperti ketika kita keluar dari rumah, kita dianjurkan baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan seperti ini akan dikatakan kepadanya hudita wa wuqita wa tanaha anka syaitan wa tanaha lahu syaitan. Hudita wa wuqita wa kufita wa tanaha lahu syaitan. Engkau telah diberikan petunjuk, akan dikatakan kepadanya engkau telah diberikan petunjuk, engkau telah dicukupi oleh Allah, engkau telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan setiap keluar dari rumahnya bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Wallahi ya ikhwan, benteng itu ada di tangan kita. Perisai ini ada di tangan kita loh. Belum baca ayat kursi, belum baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kafatah, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai terakhir. Kafatah, ibu-ibu tolong diperhatikan, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini sudah cukup bagi kita. Bahkan setan tuh lari dari rumah, bukan dibacain surat Al-Baqarah, 2 ayat ini aja, lari setan itu. Lari menjauh, udah gak datang lagi selama 3 hari. Rumah yang dibacakan amanar rasulu bima unzila ilaihi Rabbi wal mu'min. Kafatah, Allah akan cukupi dia, maksudnya cukupi, dilindungi. Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia, itu maksudnya. Ini senjata-senjata seperti ini ada di tangan kita. Jangan sampai kita takutnya berlebihan. Meskipun ini berita yang terakhir sudah sampai kota saya ini, corona. Sampai Solo. Solo sudah ditutup semuanya, sekolah-sekolah dah libur semuanya. Di Solo ini, Surakarta bahasa kerennya. Tidak perlu kita takut berlebihan. Sekali lagi, ini adalah ujian yang amat sangat berat bagi umat manusia di seluruh penjuru dunia. Ini saya ceritakan tadi. Nah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Menjaga kita semuanya, menjaga kesehatan kita, anak dan cucu kita, keluarga besar kita, suami kita, istri kita, semuanya. Semoga Allah menjaga mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Selanjutnya kita akan teruskan pembahasan yang terakhir tentang ma'rifatud dinil islami bil adillah. Yang harus kita ketahui juga adalah mengetahui agama Islam dengan dalilnya. Agama Islam apabila disebutkan memiliki 2 macam.
Al-Islam, al-Islam artinya secara umum artinya al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal khulusu minasyirki wa ahli. Menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, dengan mentauhidkannya, dan tunduk dan patuh kepadanya subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan, dan berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan orang-orangnya. Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran dan orang-orangnya. Ini makna Islam. Dan Islam ini ada dua makna. Kalau disebutkan Islam, tadi makna yang umum ya, makna pengertian dari Islam. Tapi Islam ini juga mencakup dua pengertian, makna yang umum, makna yang khusus. Makna yang umum yaitu agama seluruh nabi dan rasul, baik dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya adalah Islam. Itu semuanya adalah Islam. Jadi orang-orang yang setia mengikuti nabi-nabi tersebut dari umat mereka, berarti mereka adalah muslim. Karena kenapa dikatakan Islam agama mereka? Nabi Nuh juga membawa syariat Islam, juga nabi-nabi yang lainnya, Musa, Isa, Daud, Sulaiman bawa syariat Islam. Iya, karena inti dakwah mereka menyeru kepada manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Islam. Dan pengikutnya dikatakan muslim. Itu makna secara umum. Adapun makna Islam secara khusus yaitu agama alladzi ba'atsallahu bihi nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa, yang Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama tersebut, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ba'da bi'tsatir rasuli la dina illa dinuhu alaihi salatu wassalam, karena setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak ada lagi agama yang diterima di sisi Allah kecuali agama Islam. Kecuali agama Islam. Wal Islam in hasara fi ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam fala yumkinu al-yahudi wala nasrani an yaqul ana muslim. Nah, karena tidak ada lagi agama yang diterima di sisi Allah setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Islam. Dan Islam di sini, Islam yang khusus yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang harus diikuti seluruh umat manusia, baik orang Yahudi ataupun Nasrani. Orang Yahudi sudah nggak boleh lagi mengatakan aku Muslim kalau mereka mengikuti syariat Nabi sebelumnya, nggak bisa dikatakan Muslim. Harus beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada seorang sahabat yang dari Yahudi, namanya Abdus Salam al-Yahudi. Abdus Salam al-Yahudi. Abdus Salam, ada seorang sahabat yang mereka Yahudi, bahkan ulamanya Yahudi, dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW juga bersabda, la yasma'u walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasrani thumma la yu'minu bima ji'tu bihi ila kana min ashabin nar atau kama qala alaihi salatu wassalam. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tidak ada satupun dari umat manusia yang mendengar dakwahku ini, baik itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani, kemudian dia setelah mendengar dakwahku tidak beriman kepadaku, maka orang tersebut tiada lain dan bukan adalah penghuni neraka. Ancaman dari Rasulullah SAW, hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Adapun dalam Al-Qur'an banyak sekali. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang diterima, agama yang sah di sisi Allah adalah agama Islam.
Barang siapa yang mencari agama selain agama Allah Subhanahu wa taala, selain agama Islam, maka tidak akan diterima di dunia dan di akhirat. Bahkan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang merugi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Pasti Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Inilah Islam yang khusus yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setelah kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal agamanya Rasulullah, mengenal agama Islam, harus dalam kita melajari tiga hal tersebut di atas harus dengan dalil, bil adillah, harus dengan dalil, tidak taklid. Agama Islam itu bukan agama taklid, bukan meniru-niru. Agama Islam ini agama yang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ijtihadnya para ulama salaf, yang sudah ijma'u ulama salaf dan kesepakatan yang sudah dibuat oleh para ulama salaf terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, itu harus kita pegang dan jadi rujukan. Nah, jadi syekh atau ulama itu tidak bisa jadikan rujukan mutlak. Meskipun kita bertanya kepada mereka, tapi tidak apa yang datang dari mereka mutlak kebenaran, tidak. Kita lihat kalau mereka merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, kita ikuti. Tapi kalau hanya sekedar pendapat, hanya ijtihad semata yang tidak sesuai dengan dalil, bahkan jauh dari kebenaran, tidak patut untuk kita ikuti. Wallahu ta'ala alam. Nah, yang kita ikuti adalah dalil. Dalam masalah ibadah yang kita ikuti adalah dalil. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang kita ikuti adalah dalil Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Dan ilmu itu apa yang nataqa bihil Quran, yang diucapkan oleh Al-Quran, dan apa yang telah diucapkan oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lainnya belum bisa dikatakan ilmu kalau tidak jelas keberadaan sumbernya atau dari mana pengambilan perkataan tersebut. Kalau diambil dari sumbernya di Al-Quran dan Sunnah, kita terima itu benar dari Al-Quran dan Sunnah, kita terima. Kalau perkataan tersebut jauh dari kebenaran, jauh dari wahyu, ya kita tolak. Apalagi sudah berkaitan dengan perkataan-perkataan yang menyimpang, perkataan-perkataan yang menyimpang. Nah, poin yang kedua selanjutnya setelah kita berilmu atau mengetahui tentang Allah, Rasulnya dan agama Islam, selanjutnya al-amalu bihi, kita amalkan. Li'annahu la yakfil insana yu'allima wa yata'allam. Tidak cukup kita belajar dan mengajarkan, harus diamalkan ilmu ini. Bal la budda an ya'mala bi'ilmihi. Harus diamalkan. Fal ilmu biduni amalin innama huwa hujjatun 'alal insan. Ilmu apabila tidak diamalkan, maka ini penggugat yang amat sangat memberatkan bagi orang yang berilmu tersebut. Ilmu apabila tidak diamalkan, ya Allah, jadi senjata makan tuan di hadapan Allah, penggugat. Nanti kita digugat oleh ilmu kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka am alaika. Al-Quran ini penggugat. Al-Quran ini nanti di hari kiamat bisa jadi dia akan menjadi pembelamu yang siap membela dirimu di hadapan Allah mati-matian, berikan syafaat. Atau sebaliknya, hujjatun alaika, pendebat, penggugat yang amat sangat berat. Penggugat yang amat sangat berat, yang siap menyeret kita ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Al-Quran. Makanya ilmu
dari Al-Quran dan Sunnah yang sudah kita pelajari jemaah. Kayak kemarin itu, praktek apa kita kemarin di sini ini? Sholat, sebelum sholat wudhu, tata cara wudhu. Terus ini sudah saya bagikan itu bukunya ibu-ibu, itu dikasih sama majelis taklim yang ada di Jagabaring sana juga kemarin praktek. Yang di Jagabaring itu sampai kaget loh, sholat terus kayak sampai seperti itu ternyata sholat itu ya. Dan responnya luar biasa, orang awam semuanya yang hadir di masjid itu, Jagabaring itu, di depan OP itu, Fahad itu, ya, di Fahad itu, masya Allah ya, ini luar biasa responnya, jazakallah khairan, banyak. Dan semakin setiap hari itu banyak orang baru. Jadi itu wali santri yang nunggu anaknya sekolah sambil nunggu itu yang hadir, yang sekolah di Fahad itu. Kaget melihat wudhu segitu, masya Allah detailnya, digosok-gosok jari jemarinya pakai jari kelingking kiri, subhanallah ini. Seolah-olah kita benar-benar melihat Rasulullah SAW wudhu dan salat. Responnya luar biasa. Pertanyaan itu kalau nggak dihentikan nggak bisa keluar kita. Banyak pertanyaan itu. Tapi ini tidak cukup. Ilmu yang kita pelajari ini tidak cukup. Karena tujuan ilmu itu bukan hanya sekedar dihafal, jadi maklumat, teori, tidak. Tapi harusnya apa? Inilah kekhususan Islam kita. Ilmu ini gak cuma dipelajari. Tolong direnungin teman-teman semuanya. Ilmu ini gak cuma dipelajari, enggak, diamalkan. Tujuannya kita belajar ini bukan hanya sekedar mengetahui, oh gitu toh Ustadz. Oh iya. Bukan itu tujuannya kita belajar. Tujuannya untuk diamalkan ilmu itu. Jadi kalau nggak kita amalkan, wallahi wabalan alaik, musibah bencana yang berat akan mengenai Anda. Kok begitu? Udah nggak usah ngaji lah Ustadz. Itu semakin berat lagi karena Anda terancam dengan kekufuran, kufur i'rad, kufur dengan cara berpaling. Apa artinya berpaling? Nggak mau melajari dan juga tidak mau mengamalkan. Ini di antara bentuk kekufuran ada dua macam. Bukan dua macam, banyak bentuk kekufuran. Di antaranya kufrul i'rad, kufur dengan i'rad, berpaling, gak mau melajari agama dan juga tidak mau mengamalkan. Makanya di antara pertanyaan nanti di hari kiamat, di antaranya an ilmihi fima ya'malu bi. Ada 5 pertanyaan di padang mahsyar nanti. Di antaranya adalah ilmunya untuk apa, diamalkan atau tidak. Taib. Fala yakunu al-ilmu nafi'an illa bil amal. Tidak bisa dikatakan ilmu itu bermanfaat kecuali harus diamalkan. Amma man 'alima wa lam ya'mal fa hadha maghdubun 'alaih. Orang yang tahu tapi tidak mengamalkan ilmunya, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka orang-orang seperti ini maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, terlaknat di sisi Allah, li'annahu 'arafa al-haqqa wa tarakahu 'ala basirah. Karena dia mengetahui kebenaran tapi dia tinggalkan kebenaran tersebut. Dia tahu kebenaran tapi dia tidak amalkan. Nah, wa balagh hadha madhkur fi hadis syarif, inna min awwali ma tus'ar bihi an-nar yaumil qiyamah 'alim lam ya'mal bi 'ilmihi. Nah, dalam hadis ada sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di antara orang-orang yang akan diazab pertama kali nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang berilmu dan mereka tidak mengamalkan akan ilmunya. Sehingga ada seorang bujangga Arab mengatakan wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan wa 'adzabun min qabli 'ubbadil awthan. Sesungguhnya para alim, orang-orang yang berilmu dalam bidang agama, apabila mereka tidak mengamalkan ilmunya, maka nanti diazab di hari kiamat sebelum para penyembah berhala. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah.
yang paling berat adalah ustaz, dai. Yang paling berat. Ustaz, dai harus mengamalkan apa yang dia ilmui, harus terdepan dalam segala bentuk kebaikan, harus orang yang paling jauh dari kemaksiatan, itu dai, ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Wa nasallallahu at-taufiq was-sadad wal ridha wal rasyad. Nasallallahu ayuwaffiqana lil ilmi an-nafi' wal amal as-salih fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahu musta'an. Dan juga ada juga sebuah riwayat yang sahih, ada seorang nanti di hari kiamat berputar-putar dan isi perutnya itu keluar semuanya. Isi perut itu isinya apa ya? Usus, lambung, ya apa-apa yang ada di perut itu keluar semuanya. Kemudian dia berputar-putar gitu seperti keledai berputar. Keledai yang digunakan untuk menggiling padi dan gandum itu kan ada alatnya untuk berputar-putar begitu. Itu juga berputar-putar. Ketika ditanya, "Malaka ya fulan, kenapa engkau seperti ini?" Alista ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar. Bukankah dulu engkau yang mendakwahi kami di dunia, yang menyuruh kami kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan engkau yang mencegah kami dari perbuatan kemungkaran? Kenapa kondisimu seperti ini? Dijawab, kuntu amuru bil ma'rufi wala ati wa anha 'anil munkari faati. Dulu aku melarang manusia untuk berbuat, dulu aku menyeru manusia untuk berbuat ma'ruf, beramal saleh, tapi aku tidak mengerjakan. Aku ngajak kebaikan tapi aku sendiri gak melakukan. Jarkoni kalau bahasa Prancisnya. Iso ujar ora iso nglakoni. Iso ngomong tok. Ngomong, iso nih ngomong. Dan banyak loh dai-dai kayak gini ini kelihatannya. Anak sholat di berbagai masjid di Palembang ini, masuk khotibnya itu anak katakan singa padang pasir. Khotib-khotibnya itu para singa. Luar biasa, pintar pembawaannya, bagus penyampaiannya. Kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi habis sholat kok muter-muter begitu. Sunnah yang mana ini? Salaman bareng-bareng, sallallahu ala Muhammad. Ini ajaran siapa? Tadi di khutbah disampaikan ikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Kenapa dia menyelisih? Ini berat loh, Pak. Atau mungkin dia tidak tahu maksudnya sunnah itu apa. Ini bahaya. Kita mengajak orang kembali pada sunnah, tapi kita sendiri tidak paham sunnah itu apa, sehingga kita tanpa kita sadari kita menyelisihi petunjuknya Rasulullah SAW, padahal kita menyeru untuk mengikuti sunnahnya dan petunjuknya Rasulullah SAW. Ini bahaya. Ini saya sampaikan biar jadi koreksian buat semuanya. Masya Allah. Jadi nggak sederhana jadi khatib itu, nggak sederhana jadi ustadz itu, nggak sederhana. Wallahi ya jemaah, berat. Wallahi berat. Jadi orang yang, apalagi kita yang sering ngajak orang mengisi pengajian seperti ini, wallah berat. Kayak anak sering ngajak teman-teman, tolonglah perbaiki akhlaknya, jangan temperamen, jangan mudah terpancing. Saya harus berdepan dalam masalah kayak gini. Saya ngajak masalahnya, dan berat ini. Jadi ikhwah itu jangan cuman jenggot, celana cingkrang, tapi perbuatannya kayak Freeman, Kertapati. Ana harus saya contohkan pada ikhwah, jangan sampai saya berakhlak seperti akhlaknya Freeman. Freeman tuh preman kalau bahasa antum. Karena ini banyak yang kayak gini nih. Ya, subhanallah ya ikhwan. Wallahi berat. Nah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setiap hari kita baca ini berapa kali? 17 kali kurang lebih, belum sunat-sunat yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi kenikmatan, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalannya orang-orang maghdubi alaihim, orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang dhalin. Apa dhalin? Tersesat. Orang-orang yang tersesat. Jalannya orang-orang, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan anugerah kenikmatan oleh Allah kepada mereka. Siapa ini? Dalam barisan terdepan para nabiyin, para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang siddiq. Was-syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salihin, saleh. Ini para sahabat. Seluruh para sahabat adalah orang-orang yang saleh. Yang syuhada, ada di antara mereka orang-orang yang mati syahid di kalangan sahabat seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Orang yang mati syahid radhiyallahu ta'ala. Sahabat meninggalnya dibunuh, bayangin. Sahabat loh ini, meninggalnya dibunuh. Bunuhnya bukan bunuh ketika perang lagi. Bunuhnya karena benar-benar ini kelicikan. Kelicikan dari musuh-musuh Islam. Ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu salamata wal afiyah. Mereka para sahabat yang patut kita jadikan teladan. Kalau kita pengen mendapatkan jalan yang lurus, pengen mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah untuk bisa menemukan jalan yang lurus di dunia sampai menghantarkan kita di hari kiamat ke jannahnya Allah Azza wa Jalla, ikutilah petunjuknya siapa? Para sahabat. Jalannya para sahabat, ikutilah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diteruskan, di estafet, dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah manusia terbaik dari umat ini yang sudah dianugerahi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Fasammallahu alladhi ya'maluna biduni ilmin dhalin. Allah sebut, kasih nama, Allah namain, Allah sebut orang-orang yang tidak beramal dengan ilmu, orang-orang yang beramal tidak berdasarkan ilmu, beribadah tidak berdasarkan dengan landasan, tidak berlandaskan dengan petunjuk, asal beribadah aja. Ya umumnya seperti ini, kebanyakan orang begitu ya begitu. Ini dikatakan dalam surat Al-Fatihah dhalin, orang-orang yang tersesat. Karena mereka beribadah tidak berdasarkan apa? Petunjuk. Walladzina ya'maluna walladzina ya'lamuna wala ya'malun bil maghdubi alaihim. Adapun yang tahu, memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Tahu ini haram tetap diterjang. Tahu ini tidak dibolehkan dalam agama kita, tetap dilakukan. Yang betul seperti ini malah dia tinggalkan, tidak diamalkan ilmunya. Bil maghdubi alaihim, Allah sebut mereka, Allah namai mereka dengan orang-orang yang dimurkai. Falnatanabbah lidzalika fa innahu muhimmun jiddan. Ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah memberikan peringatan kepada kita, hendaknya kita hati-hati. Hendaknya kita hati-hati. Jangan sampai tanpa kita sadari kita mengikuti gaya mereka. Tapi Rasulullah SAW sudah pesan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti gaya model ibadahnya orang-orang sebelum kalian. Ini disebutkan dalam hadis sahih. Pasti kalian akan mengikuti gaya model, gaya hidup, bahkan sampai gaya cara beribadah orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Maksudnya apa? Sejengkal demi sejengkal. Ya, step by step, sedikit demi sedikit gitu.
slow but sure gitu, pasti langkahnya itu mengikuti mereka. Pelan-pelan gitu. Tapi mengikuti, pasti dalam mengikutinya itu dengan langkah pasti. Nauzubillah min dzalik. Mengikuti orang-orang sebelum kita, yaitu para umat-umat sebelum umatnya Muhammad SAW. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sampai kalau seandainya mereka umat-umat terdahulu itu masuk ke lubang biawak. Lubang biawak. Biawak itu di sini bukan biawak yang kayak gini ini loh ya. Biawak ini maksudnya kadal Arab, maksudnya kok biawak kayak gini nih kelihatannya bukan biawak yang di sini. Biawak kadal Arab ini boleh halal. Kok biawak ini agak halal karena dia mangsa karnivora, pemakan daging. Biawak ini kan makan codot gitu ya. Makan codot ya. Biawak aja nggak makan codot loh ya. Tahu codot nggak ya kawan? Ini mufrodat antum tulis codot gitu. Kelawar, ini bahasa nggak tahu bahasa apa. Ibu-ibu itu kalau marah sama suaminya, ya kok codot ya keluyuran tiap malam gitu kan. Kelawar kan keluarnya malam. Jangan diucapkan kata-kata seperti ini ummahat, astagfirullahaladzim. Jangan. Gak mencium bau surga kita nanti kalau mengungkapkan kata-kata seperti ini pada suami kita. Kenapa suami gak betah di rumah? Mungkin ada masalah. Ini juga harus dikoreksi yang ada di dalam rumah. Baik. Kembali kepada kadal di sini. Biawak di sini bukan biawak seperti biawak di sini. Maksudnya dhab di sini adalah kadal Arab. Jadi terjemahnya yang paling tepat itu kadal Arab. Kok seandainya mereka orang-orang yang sebelum kalian tuh masuk ke lubang kadal Arab, pasti kalian juga akan masuk ke lubang tersebut. Ternyata apa jemaah? Kadal Arab itu makannya rumput. Makanya lumut di batu itu, rumput-rumput itu makannya. Makanya halal kadal Arab ini. Dan modelnya jauh beda dengan yang ada di sini, biawak di sini. Nah, dan di sini banyak biawak di sini, akhi. Tapi alhamdulillah di sini belum pernah lihat orang nembak biawak. Semoga enggak ada lah. Bunuh aja karena itu makan ayam dia. Makan ayam. Nah, itu makanya karnivora. Haram makanya dia bertaring dia. Kok kadal Arab enggak bertaring. Makan lumut dia. Dan orang Arab paling hobi makan kadal Arab ini. Bahkan ada restoran khusus untuk kadal Arab. Tapi kadal Arab ini ternyata ya ikhwani, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan kok seandainya mereka masuk ke lubang kadal Arab atau biawak tersebut, pasti kalian juga akan masuk. Kenapa dipilih kadal Arab di sini sebagai permisalan? Kenapa enggak lubang cacing gitu atau lubang ular? Kok seandainya kenapa enggak bilang Rasulullah lubang bubu atau bubu itu kelinci? Ada majalah bubu itu yang anak baca dulu waktu kecil tuh bubu. Ada di sini bubu ya, ada juga. Kenapa nggak bilang Rasulullah SAW kok seandainya mereka masuk ke lubang kelinci, pasti kalian juga. Kenapa nggak kelinci? Padahal juga punya lubang kelinci dan juga pinter buat lubang, dia dalam sekali itu kelinci itu. Kenapa kok di sini kadal Arab? Ternyata ketika dicek ya ikhwan, kadal Arab itu lubangnya satu masuk begini ke dalam tanah. Ternyata di dalam itu ya subhanallah, liku-liku dia sudah. Ternyata lubangnya di sini masuknya, keluarnya mungkin sampai 300 meter ke sana atau 200 meter di sana. Baru keluar di sana. Ada lubang keluarnya. Jadi lubang masuknya dengan keluarnya itu beda. Susah. Kalau sudah biawak ini atau kadal Arab ini masuk ke lubangnya sudah masalah, susahnya ngejarnya istilahnya. Itu di dalam itu berliku-liku ternyata lubangnya itu di dalam tanah itu. Subhanallah.
Maksudnya apa? Kok seandainya mereka melakukan suatu aktivitas yang susah untuk ditiru, yang berat, ngeluarin biaya, energi, pasti kalian juga akan lakukan. Ini sekarang modelnya model-model pakaian. Masya Allah. Modis-modisnya anak-anak remaja sekarang, pakaian-pakaiannya itu semuanya anak lihat. Ternyata jogger itu, maaf loh ya, coba antum selidiki, celana jogger itu datangnya dari mana? Yang antum pakai ini, kalau anak bilangnya sudah sering anak sebutkan di majelis, celana melon, anak sebutkan celana, karena kalau sujud itu pantatnya kayak melon. Nah, makanya anak bilangnya ini celana melon atau celana semangka. Sebagian ustadz kita, sebagian itu mengatakan tidak sah sholat pakai jogger. Sebagian ustadz yang nggak tahu itu masukannya pakai oli atau gimana. Ngampret itu loh. Coba antum selidik. Ana nggak mengharamkan, tapi antum selidiki dari mana celana ini datangnya. Jogger ini. Ya, ketika kita lihat, ternyata orang-orang Eropa yang kayak gitu pertama kali dibawa ke sini. Modis-modis baju pakaian ini kan semuanya dari sana ya kawan. Ditiru di sini. Ya subhanallah. Pakaian-pakaian ini gaya, terus ada pasangan sepatunya juga. Kalau jogger pasangan sepatunya gimana itu ada. Ini bahkan mahal-mahal itu celana itu. Dibelikan jubah aja dapat 5 mungkin. Jubah Indonesia mahal, yang asli itu, yang merek-merek tertentu mahal harganya. Sekarang ada model celana bantolun tapi ngambret gitu, bukan jogger, nggak ada karetnya ujungnya tapi kecil tetap, pensil begitu. Dari mana itu? Hendaknya kita cerdas loh ya, jangan ini modisnya, ini trennya anak muda sekarang ikuti, yang penting nggak isbal, nggak seperti itu. Celana itu kan harus lebar, ibu-ibu juga begitu, pakaian itu tidak boleh sempit, transparan. Dilihat, bahkan sebagian model-model, antum tahu enggak, desainer pakaian tuh banyak orang-orang kafir loh, yang desainer jilbab itu. Enggak usah anak sebutkan mereknya lah, nanti malah jadi viral nanti, jelek-jelekin merek. Ada desainer pakaian terkenal, jilbab bahkan, desainer jubah wanita, ternyata orang kafir yang desainernya. Sehingga jauh dari syar'i, tidak paham kaidah-kaidah jilbab itu bagaimana. Maaf ibu-ibu yang pakai celana, pakai apa, sendal jenggel gitu ya, sendal apa, yang ada apa itu, high heel. Ini hati-hati ibu ya, itu sebenarnya bukan pakaiannya seorang wanita muslimah. Itu semuanya datangnya dari sana. Bahkan ada fatwa para ulama tidak memperbolehkan. Karena apa? Karena itu cirinya orang-orang kafir, wanita-wanita kafir yang pakai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berbahaya untuk dipakai. Kalau Anda terpleset bisa patah itu kaki Anda. Kok jenggelnya yang patah tidak ada masalah, kaki yang repot. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dari segi kesehatan tidak sehat pakai sendal kayak gitu. Tanyakan pada dokter. Tapi disukai kayak gini ini. Nah, ini tanpa kita sadari kita sudah mengikuti gaya modelnya siapa? Dalam urusan dunia loh ini. Belum agama. Mereka ngadain Christmas, Natal, lahirnya anak Tuhan. Ternyata kaum muslimin juga merayakan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperingati. Maulud Nabi. Ini sudah ngikuti gaya agama mereka. Ibu-ibu, kok boleh saya tanya,
Rasulullah SAW terlahirkan tanggal berapa ibu-ibu? Tanggal berapa bu? 11, 12, teras banget. 12 Rabiul Awal, Masya Allah. Kalau boleh tahu ibu-ibu, rujukannya tanggal 12 itu di kitab apa ya? Kok beliau itu benar-benar terlahirkan tanggal 12 Rabiul Awal? Sebelum saya ngisi ke sini tadi saya baca kitab Rahiqul Makhtum. Rahiqul Makhtum tentang Sirah Nabawiyah. Kitab Sirah Nabawi terbaik dunia karena dia juara 1 lomba pembuatan kitab sirah yang dikarang oleh Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan. Dengarkan Bu. Saya baca di situ Rasulullah SAW terlahirkan tanggal 9 Rabiul Awal. Yang dikuatkan pendapatnya oleh Syekh Sofiur Rahman adalah tanggal 9. Meskipun ada pendapat yang lain, ada yang katanya tanggal 10. Katanya ada tanggal 11. Ada yang mengatakan tanggal 13 juga. Ada yang mengatakan tanggal 12. Taib, tidak apa-apa. Kenapa kok berselisih seperti ini? Kok gak jelas tanggal lahirnya Rasulullah SAW? Gak terabadikan dengan baik. Karena itu Allah yang berkehendak. Allah menginginkan seperti itu. Tujuannya apa? Biar paham kaum muslimin. Kalau tanggal lahirnya Rasulullah SAW tidak ada hubungannya dengan agama. Biar kita paham. Kalau tanggal lahirnya, tanggal lahir bukan hari. Tanggal lahirnya ini tidak ada hubungannya dengan ibadah-ibadah tertentu. Sampai Rasulullah SAW tidak tahu. Dan ternyata tanggal 12 ini dipastikan itu adalah, yang bisa dipastikan, itu adalah tanggal kematian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tanggal 12 Rabiul Awal. Dan sepakat seluruh ulama sejarah tanggal 12 Rabiul Awal, tidak ada yang berselisih. Tanggal kematiannya silahkan dibuka, kita pembahasan ilmiah loh ini bukan main-main, bukan asal bicara saya. Dibuka dong buku sejarah. Sepakat para ulama semuanya, ahli sejarah Islam sepakat, tidak ada perselisihan kalau beliau meninggal dunia tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ketika orang-orang ini senang-senang ngadain Maulid Nabi, seharusnya selayaknya mereka itu berkabung, bukan senang-senang. Karena tanggal 12 tanggal kematian beliau, bukan senang-senang. Menetapkan tanggal 12 Rabiul Awal ini dari mana? Memastikan itu loh dari mana? Padahal yang dirojihkan oleh sebagian para ulama, yang dikuatkan tanggal 9. Itu pun juga nggak pasti karena memang nggak ada dalilnya. Tapi kalau tanggal 12 itu ada dalilnya. Riwayat dari sahabat meriwayatkan hari Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal. Sahabat itu ada, tahu. Makanya disepakati, semuanya hafal itu. Kapan meninggalnya Rasulullah SAW. Nah ini tanpa kita sadari kita sudah ngikut-ngikut gaya beragamanya siapa? Orang-orang di luar agama kita. Ini Christmas, ada hari kelahiran, merayakan lahirnya anak Tuhan. Di sini juga ikut-ikutan mengikuti merayakan hari kebesaran Islam, lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Kalian akan mengikuti gaya modelnya orang-orang sebelum kalian. Di akhir hadis ini sahabat bertanya, Al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, yang engkau maksud orang-orang sebelum kita ini orang Yahudi dan orang-orang Nasara ya Rasulullah. Yang kau maksud ini siapa? Orang Yahudi dan Nasara ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Kok bukan mereka? Siapa lagi? Inilah kelompok-kelompok yang disesatkan oleh Allah. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah gara-gara ilmu. Yang satu beribadah tanpa ilmu. Yang satunya lagi berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Ini jangan sampai kita mengikuti gayanya orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan masih banyak, pernah ngisi kajian di Bapti judulnya
sifat-sifatnya orang Yahudi atau kejahatan orang Yahudi, dan kita sebutkan sifat-sifatnya di situ. Di antaranya susah diatur, ngengkelan itu, tahu ngengkelan tuh, suka debat, diarahkan tidak mau, omongannya apa? Banyak komentar, perkara yang nggak perlu dikomentari. Itu sifatnya siapa? Yahudi. Nggak mau diatur, susah diatur. Ya subhanallah. Nabi yang paling banyak diutus di muka bumi ini dari Bani Israel. Yang dari Arab cuman bisa dihitung jari. Saleh, Shu'aib, Hud, Lut, itu orang Arab. Tapi mereka akhirnya Allah hancurkan. Itu gak tersisa loh dari generasi Arab-Arab ini. Namanya Arabul Ba'idah. Arab-Arab yang benar-benar asli tinggal di Jazirah Arab, tapi mereka sudah punah. Selainnya Muhammad SAW, Ismail, Arab juga. Selain itu semuanya dari Bani Israel. Ada ribuan nabi itu jumlahnya. Kebanyakan dari Bani Israel. Loh, kok bisa ya? Iya, karena Bani Israel itu orang yang paling susah diatur, sehingga diperbanyak nabinya. Ya Allah jamaah, jangan kita bersifat seperti itulah. Kasih masukan, siap Ustaz? Ya insyaAllah Ustaz. Salah, iya aku anak salah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Perbaiki diri. Enggak. Kate urusan. Ini bahasa Cina ini ya. Bahasa Cina ini. Kate itu bahasa Cina. Jangan nanti marah wong kita kalau bahasa Cina. Kate. Subhanallah ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Susah diatur. Ini tanpa kita sadari kita sudah mengikuti apa? Gaya modelnya orang-orang Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Para sahabat itu jemaah, sifat-sifatnya ya, enggak banyak komentar. Enggak banyak bicara. Mau tanya aja sama Rasulullah SAW aja nunggu orang-orang Badui datang ke masjid. Rasulullah SAW itu Masya Allah benar-benar diagungkan di tengah-tengah sahabat. Luar biasa pengagungan sahabat kepada Rasulullah SAW. Sampai Ali bin Abi Thalib mau tanya masalah mani, madhi, urusan mani dan madhi, perbedaannya. Tentang wadhi, tentang madhi. Karena Ali bin Abi Thalib itu madha, banyak keluar madhinya. Itu mau tanya tuh malu. Nyuruh Mikdad bin Aswad, Mikdad kamu yang tanya dong. Padahal Ali dengan Rasulullah SAW itu Masya Allah, kurang apa dia? Menantu. Gak cuma menantu, anak pamannya. Kecilnya hidup kayak anaknya sendiri. Kayak seperti Fatimah, kayak anaknya sendiri. Makanya dijodohkan karena dari kecil hidup bersama Rasulullah SAW Ali ini. Gak berani tanya. Saking melihat keagungan posisi Rasulullah SAW di tengah para sahabat. Gak berani komentar sembarangan sahabat itu. Dan sahabat sifat mereka gak banyak bicara. Radhiyallahu ta'ala. Sedikit bicara, banyak beramalnya. Sedikit bicara, banyak apa? Beramalnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Menyibukkan diri dengan ibadah. Tidak ada hentinya ibadahnya para sahabat itu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sifat mereka tunduk dan patuh. Setiap ada perintah, sami'na wa ta'ana. Tidak ada kata-kata sebentar ya Rasulullah, aku gak siap ninggalin rokok. Tidak ada kayak gitu tuh. Iya, dikit-dikit ya Ustadz ya. Ya jangan langsung gitu loh Ustadz. Tidak ada kata-kata kayak seperti ini. Sami'na wa ta'ana. Kami mendengar dan kami tunduk, kami patuh ya Rabb. Ada perintah untuk sholat berjamaah, dikumandangkan azan, langsung mereka berangkat ke masjid. Tidak ada istilahnya. Yaitu tadi, ditinggalkan sebagian, masih dilakukan sebagian. Itu bukan sifatnya para sahabat. Totalitas luar biasa. Nah, makanya mereka dipuji dalam
banyak ayat. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Kalau seandainya manusia itu beriman sebagaimana kalian beriman wahai para sahabat, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah, kalau kita ingin mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ikutilah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tambah poin yang ketiga, ad-da'wah ilaih. Setelah kita amalkan ilmu tadi, yang ketiga kita dakwahkan, ad-da'wah ilaih, kita dakwahkan kepada orang lain. Ad-da'wah ilaih ay la yakfi an yata'allama al-insan wa ya'mal fi nafsihi wa la yad'u ila Allah azza wa jalla bal la budda yad'u ghayrahu fayakunu nafi'an li nafsihi. Setelah berilmu, kita sudah paham tentang masalah agama ini, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup itu, kita dakwahkan kepada orang lain. Itu tahapannya. Kita amalkan pada diri kita, kemudian kita dakwahkan kepada orang lain. Wali anna hadzal ilm amanah, karena ilmu ini amanat. Sebagaimana sahabat setelah dia amalkan ilmu itu yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW, akhirnya apa? Ditinggal Rasulullah SAW, meninggal dunia Rasulullah SAW, sahabat mencar keluar dari Madinah. Ada yang ke Baghdad, ada yang ke Irak, ada yang ke Syam, ada yang ke Suriah, ada yang ke Palestina, ada yang ke Yaman. Hijrah semuanya para sahabat. Tujuannya bukan hanya sekedar hijrah. Tujuan yang pertamanya gak kuat tinggal di Madinah. Ini diantaranya sebabnya mereka keluar dari Madinah. Dan itu hikmahnya. Kenapa Rasulullah SAW meninggal dunia? Hikmahnya juga sehingga sahabat juga meneruskan dakwahnya Rasulullah. Disebabkan awalnya tuh gara-gara sahabat tuh gak kuat tinggal di Madinah. Setiap sholat teringat Rasulullah. Setiap lewat depan rumahnya Aisyah teringat Rasulullah, teringat Rasulullah, teringat Rasulullah. Berjalan suatu jalan teringat kalau dulu Rasulullah SAW jalan di sini. Akhirnya mereka menangis, kesedihan datang kembali sampai luar biasa. Mereka takut akan futur kembali kepada kekufuran setelah ditinggal Rasulullah SAW. Karena ini fitnah yang sangat berat. Fitnah ditinggal Rasulullah SAW itu fitnah yang sangat berat yang pernah dialami oleh para sahabat. Sehingga mereka memutuskan untuk apa? Sebagian hijrah. Banyak yang hijrah. Abdullah bin Mas'ud, ada yang ke Basrah, ada Abdullah bin Mas'ud ke Kufah, ada sahabat yang lainnya ke Basrah, ada yang ke Suriah, ada yang ke Damaskus. Nah, dan ada yang ke Palestina. Ada yang ke Mekah, pindah ke Mekah. Ada yang dakwah ke Yaman. Ada yang ke Maghrib, daerah-daerah Maroko, Mesir dan sekitarnya. Menyebar sahabat. Ribuan yang nyebar. Mungkin lebih banyak yang hijrah daripada yang tinggal di Madinah. Dan juga mereka tujuannya untuk mendakwahkan agama ini. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika berdakwah di Kufah atau di Irak, maka muncullah murid-murid Abdullah bin Mas'ud seperti Talq bin Habib, seorang tabi'in yang mulia. Kemudian Talq bin Habib punya murid Ibrahim Nakhai, dan lanjut sampai lahirlah sosok seorang Abu Hanifah. Itu sanad ilmunya dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas pindah ke Mekah. Abdullah bin Abbas punya murid namanya Ikrimah, Mujahid, dan yang lainnya. Orang-orang yang handal, para ulama-ulama tafsir terkemuka, Mujahid, Ikrimah. Dan itu ngambil ilmunya dari Abdullah bin Abbas. Yang di Madinah ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang muridnya yang setia adalah Sa'id bin Musayyib. Akhirnya diangkat menjadi menantunya, dijodohkan dengan putrinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Terus Sa'id bin Musayyib terus punya murid-murid, akhirnya muncul di Madinah ada seorang Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, sanad ilmunya kepada Abu Hurairah radhiyallahu dan sahabat-sahabat yang lainnya yang masih ada di Madinah. Dan Imam Malik itu nggak pernah safar dalam menuntut ilmu, tinggal di Madinah karena para ulama sahabat kumpul di situ mengambil ilmu dari Utsman bin Affan di situ. Guru-gurunya itu sampai menyambung kepada Utsman bin Affan, pada sahabat yang lainnya, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud ketika belum hijrah. Nah, jadi Imam Malik ini luar biasa mengumpulkan riwayat-riwayat ahli Madinah. Imam Malik ini. Sa'id bin Musayyib ini juga ulama hadis tabi'in yang terkenal rahimahullahu ta'ala. Sa'id bin Musayyib, ana berikan cerita pada antum, 40 tahun lamanya belum pernah namanya sholat tuh lihat punggungnya manusia. Sholat berjamaah belum pernah lihat punggungnya manusia. Sa'id bin Musayyib belum pernah dia itu sholat selama 40 tahun lamanya, belum pernah namanya kok ada di sop kedua, itu belum pernah. Ini para ulama ini terdepan dalam mengamalkan, semangat dalam menuntut ilmu dan mendakwahkannya. Allahu Akbar. Karena ilmu ini amanat yang harus diemban dan disampaikan kepada yang berhak. Laisa bimulkin laka takhtazinuhu wa tahrumun nas min. Masya Allah perkataannya Syekh ini. Ilmu ini bukan kayak sembako kamu timbun di gudang kamu, orang lain tidak boleh ngambil. Bukan seperti itu ilmu dalam Islam. Ilmu ini amanat yang harus disampaikan kepada manusia. Wan nasu bihajatin ilaih. Apalagi di zaman sekarang ini, manusia amat sangat butuh kepada ilmu. Manusia amat sangat butuh kepada ilmu. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu semangat dalam menuntut ilmu. Fal wajib 'alaika at-tablighu wal bayanu wa da'watun nas ila al-khair. Hadzal ilmu alladhi hamalaka Allah iyyahu laysa waqfan 'alaik. Ilmu yang Allah berikan kepadamu. Alhamdulillah kita semuanya dah ngaji, alhamdulillah punya catatan, kita kadang-kadang menghafal hadis. Alhamdulillah Allah pilih antum jadi talibul ilmi loh. Masya Allah, Allah pilih antum. Bapak Ibu, Allah pilih kita untuk menjadi penuntut ilmu syar'i. Padahal di kota, jangan di kota, di sini, ini kecamatannya apa di sini? Sukamaju. Satu kecamatan itu udah berapa ribu orang. Kita dipilih di antara ribuan manusia, kita yang dipilih oleh Allah untuk hadir menuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang amat sangat agung. Tapi ingat, Allah memilih kita ini bukan Allah mewakafkan ilmu hanya untuk kamu, enggak. Ini ilmu ini bukan wakaf untuk kita, enggak. Harus kita juga sebarkan kepada orang lain. Kita wakafkan kepada orang lain juga. Kita berikan kepada orang lain juga. Wa innama huwa laka wa li ghairik. Ilmu ini untukmu dan untuk selainmu. Fala tahtakiruhu ala nafsika wa tamna'u nasa min al-intifa' bihi. Jangan kau simpan ilmu ini hanya untuk dirimu saja, tapi sebarkan dan jangan sampai manusia itu terhalang dari untuk mengambil faedah darinya. Balla budda min tablighihi. Ilmu harus disampaikan. Wala budda min bayanihi linnas. Harus dijelaskan di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah." Allah telah mengambil perjanjian dengan orang-orang yang telah diberikan kitab. Allah telah mengambil perjanjian dengan orang-orang yang telah diturunkan kepadanya kitab. La tubayyinunnahu. Kalian harus sampaikan kitab ini kepada manusia. Ini perjanjiannya. Wala taktumunah. Jangan kalian sembunyikan. Nah, ini juga Masya Allah ayat yang agung. Ada ancaman dari Rasulullah SAW. Man sa'ala an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, dia tahu tapi dia tidak mau menjawab, dicambuk nanti di hari kiamat dengan cambuk dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Enggak boleh menutup-nutupi ilmu. Ditanya bisa tanya, katakan. Kok enggak bisa? Katakan Allah, wallahu taala alam. Nah. Hada mitsaqu akhdihi akhadahu Allah 'ala al-ulama ayubayyin lin-nasi ma'allamahum Allah min ajli ayanshurul khair. Ini perjanjian yang Allah ambil
dari para ulama agar supaya mereka menyebarkan kebaikan, mengajari manusia dan menyebarkan ilmu. Wa yukhrijun nasa minadh-dhulumati ilan nur, agar supaya manusia keluar dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu. Wa hadza amalur rusuli alaihi wassalatu wassalam, dan inilah pekerjaan tugasnya para nabi dan rasul dan tugasnya orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah, aku mengajak manusia kepada Allah berdasarkan basirah. Apa itu basirah? Ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, ini jalanku dan jalannya orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Hadhihi tariqatur rasuli wa tariqatu atba'ihi, inilah jalannya para rasul dan jalannya para pengikutnya. Al-ilmu wal amal wa da'watu ila Allah azza wa jal, yaitu berilmu, beramal, terus apa tadi? Jalannya para nabi dan rasul itu berilmu dulu, terus diamalkan, terus didakwahkan kepada manusia. Ngajak manusia itu bukan ngajak pada diri sendiri. Ngajak manusia kita ajak kepada siapa? Allah. Makanya hendaknya juga ustadznya hati-hati menggunakan bahasa. Sahabat Umar Al-Fanani, jangan, perlu kayak gini. Menurut ana enggak perlu. Saya takutnya apa? Kan timbul apa? Fanatisme. Kita ngajak manusia itu kepada siapa? Allah. Sahabat UAS, sahabat apalagi, bahkan ada bajunya. Nggak perlu ini, dan bahaya loh itu. Akhirnya timbul jentik-jentik apa? Fanatisme, asobiyah, fanatisme. Anak sampaikan kepada jamaah, teman-teman yang ngaji, kalau antum pengen tahu kesalahannya Umar Al-Fanani, duduklah sama ustadz yang lain, nanti ketahuan kesalahannya. Jangan fanatik sama orang. Dan ini sekarang modelnya kayak gitu, sahabat siapa ditulis itu sahabatnya fulan. Allah, ini bahaya. Ini masukan juga buat ustadz-ustadz. Anda tidak tahu lah, semoga tahu rekaman video ini, dan hendaknya hati-hati dalam membuat seperti itu. Dan ini sudah terjadi dan efeknya tidak baik. Ajak manusia, seru manusia kepada Allah, jelaskan kebenaran, ilmu, tidak usah bawa embel-embel yang itu bisa mengarah kepada fanatisme. Nasallahu salamah wal afiyah. Berilmu, beramal, terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yad'u wa huwa qadirun 'ala ad-da'wah wa 'indahu 'ilm wa katamahu fa innahu yuljamu bil jamin min nar yaumal qiyamati kama fil hadits sahih. Masya Allah. Barang siapa yang tidak menyeru manusia, tidak berdakwah, padahal dia memiliki ilmu, padahal dia orang yang berilmu, dia sembunyikan ilmunya, di hari kiamat kata Rasulullah SAW akan dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari api neraka. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini, dan kalau ada pertanyaan silahkan, masih ada 10 menit. Barakallahu fiikum. Mengenai mengamalkan ilmu ini, kita itu di Indonesia gitu, beragam pendapat, bahkan yang mungkin ini adalah masalah HAM gitu. Bagaimana caranya mengamalkan ilmu tapi sisi lainnya kita berhadapan dengan HAM, mungkin dalam lingkungan pemerintahan atau dalam lingkungan yang lebih khusus lagi gitu. Yang pertama, kemudian yang kedua, udah satu aja dulu biar ini. Seperti apa bertentangan dengan HAM? Misalnya mungkin masalah baju ya, misalnya baju atau cadar atau ini. Nah, seperti itu. Cadar apa dilarang dalam negara kita? Ini sudah mulai keluar sih peraturannya. Iya, PNS, terutama PNS itu. PNS nggak boleh bercadar.
orang yang dulu ya itu ya. Contoh-contoh kecil, kemudian dalam lingkungan masyarakat mungkin apa ya, agama bukan urusanmu loh, urusan gue sendiri lah gitu. Ya, baik. Tapi juga undang-undang memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk melakukan apa? Aktivitas agama. Ini saya balas undang-undang dengan undang-undang. Saya jawab undang-undang dengan undang-undang. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ini diperintahkan, kita ini beragama, yang merintahkan adalah syariat. Syariat Allah dan Rasulnya. Tatkala ada aturan undang-undang yang menyelisih syariat kita, ini kan undang-undang, ini kan perintah manusia, ya kan? Yang bertentangan dengan syariat agama, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Hukum asalnya tidak boleh kita taati kalau sudah berkaitan dengan maksiat. Adapun cadar, ini berselisih para ulama. Cadar ini berselisih para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib. Pak, ada yang mengatakan wajib, ngambil pendapat itu, saya kira tidak ada masalah. Dia nggak bercadar. Tapi kalau orang melarang pakai celana cingkrang, dilarang semuanya sholat berjamaah ketika waktu jam kerja, semuanya dilarang, tidak boleh ditaati ini. Karena ini sudah berbau maksiat perintah ini. Perintah ini sudah berbau maksiat. Atau peraturan ini sudah berbau maksiat, tidak boleh kita taati. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mentaati seorang makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Tidak boleh kita mentaati seorang makhluk, siapapun makhluk ini, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum syar'i. Kita mengamalkan, kita beribadah seperti ini, semuanya inilah agama kita. Kita bicara berdasarkan agama kita. Kita mengamalkan dengan berdasarkan agama kita. Nah, dan hendaknya, ini pesan juga pada pemerintah, hendaknya hati-hati. Pada pemerintah negara kita, para petinggi-petinggi negeri ini, hendaknya hati-hati ketika mengeluarkan peraturan seperti itu atau statement-statement yang itu jelas bertentangan dengan agama, syariat agama kita. Toh yang buat peraturan itu juga kebanyakan orang-orang muslim. Hendaknya berhati-hati, takutlah Anda kepada Allah Azza wa Jal, karena semuanya akan dihisab, diperhitungkan, dan semuanya kita atir rahmani fardah. Kita akan berhadapan-hadapan dengan Allah satu persatu. Kita akan berjumpa dengan Allah, dihukum, dihisab oleh Allah satu persatu. Kita harus mempertanggung. Ibu-ibu, tolong dengarkan Bu, ya. Ini penyakitnya ibu-ibu di mana-mana memang. Saya maklumi memang, tapi saya nggak bisa. Kalau saya bicara situ bicara nggak bisa. Nah, kita akan berhadapan-hadapan nanti di hari kiamat satu persatu. Tidak ada terjemah. Laisa bainaha wa bainahu terjemah. Tidak ada lagi penerjemah antara kita dengan Allah. Demi Allah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini camkan benar-benar. Tunaikan amanat ini. Toh Anda juga dipilih oleh rakyat. Toh Anda juga gak bisa hidup tanpa rakyat. Hendaknya juga tegakkan keadilan. Langkahkan kaki, tunaikan amanat ini dengan mencari ridha Allah, tidak berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya. Wallahu taala alam. Adapun berhadapan dengan masyarakat. Kalau masyarakat ketika dinasihati atau kita sampaikan kebenaran kepada mereka, urusanmu urusanku. Apa urusanmu ngurusi agama saya segala macam. Ini maksudnya sama muslim loh ya. Kalau sama orang-orang yang di luar Islam kita nggak bicara ini. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sudah. Tapi sama muslim ini kita dianjurkan untuk berdakwah, mendakwahi mereka. Bahkan orang-orang kafir pun juga boleh kita dakwahi, kita paparkan ke Islam kepada mereka dengan baik. Tidak ada masalah. Tapi anak bicara di sini sama muslim aja dulu. Sekup Islam kita, sekup muslim aja. Kalau ada yang nggak benar dalam cara beribadahnya, kita nasihati. Kalau mereka menjawab
Apa urusanmu? Ini kan apa yang saya yakini seperti ini. Tidak ada masalah. Yang jelas tugas kita itu cuma menyampaikan. Kalau seandainya kita tidak mau menyampaikan dan kita berslogan, ya Ustaz, urusan dia kan urusan dia. Terus apa manfaatnya amar ma'ruf nahi munkar? Kenapa Allah turunkan syariat amar ma'ruf nahi munkar? Kenapa? Dan syariat yang paling berat dijalankan, jujur aja, menurut saya loh ya, menurut saya, yang pernah saya alami, yang saya rasakan, syariat yang paling berat untuk dijalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak orang yang ma'ruf, dia berkata salah kita tegur, gitu loh. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Itu nggak semua mampu loh orang. Imamnya sholat, habis sholat, ihdinas siratal mustaqim, sinnya jadi shin. Antum dengar, ini kan kemungkaran. Habis sholat antum temuin, bicara empat mata dengannya. Bisa antum kayak gini? Pak, maaf Pak, tadi bacaannya salah. Gak semuanya orang bisa. Di sini ada kajian, di situ ada urgent tunggal. Depan situ ada urgent tunggal. Terganggu kita. Biarlah stop kita. Kalau mungkin kita biarnya stop, sana juga urusan sana sendiri. Apa manfaatnya amar ma'ruf nahi munkar kalau begitu? Datanglah, Pak, bisa Pak dimatiin urgent tunggalnya, ini ada pengajian. Oh nggak bisa, paling nggak dikecilkan. Kemaksiatan itu. Ada orang tongkrong-tongkrong di luar masjid, nggak sholat, padahal sholat ditegakkan. Oh nggak usah diurusi lah, urusan dia, urusan kita. Terus apa manfaatnya? Amar ma'ruf nahi munkar ini diturunkan syariat ini. Makanya saking pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini sampai para ulama mengatakan rukun Islam yang ke-6 itu amar ma'ruf nahi munkar. Karena saking beratnya. Demi Allah, aku tidak pernah, saya Umar Al-Fanani, saya tidak menjumpai syariat yang penuh dengan risiko melebihi amar ma'ruf nahi munkar. Kita siap dicela loh masalahnya. Kita harus siap dicela, kita harus siap dihina, dilecehkan, kehormatan kita bahkan. Kita siap dihina, dilecehkan, dicibir segala macam. Tapi masalahnya orang tuh tidak siap kayak gini nih. Kebanyakan orang nggak siap seperti ini. Makanya di situ kelihatan pilihan siapa hamba Allah yang sebenarnya. Karena keimanan itu nggak cuma diungkapkan, tapi harus real tampak dalam perilaku kita. Ada kemungkaran diingkari dengan semampunya. Kan ada 3 tahapan. Bisa dengan apa? Lisan, dengan tangan. Kok bisa disingkir, disita, dihancurkan? Nah, ini tugasnya pemerintah sebenarnya ini. Singkirkan. Di situ itu, di sini nih, setelah selesai kuburan Cino ini, di situ ada kafe kan di situ. Na'udzubillah min dzalik. Itu enggak cuman kafe, portisusi juga di situ. Portisusi. Para penjual air liur katanya, na'udzubillah. Ini ya semoga Allah mudahkan saya untuk bisa ketemu dengan aparatur pemerintah yang di sini. Nah, ini kalau kita cuek ya, azabnya kena kita semuanya. Bisa jadi nanti penularan corona dari situ. Loh, bisa jadi. Dan tidak jauh. Bisa jadi tertular semuanya orang-orang gara-gara mereka. Kalau Allah berkehendak, kok semuanya diam. Sekali lagi ini berat. Yang jelas kita sampaikan. Wa ma 'alaika ilal balagh. Kita sampaikan. Diterima alhamdulillah, enggak diterima alhamdulillah. Dicibir apa? Resiko. Kalau kita pengen dakwah itu nyaman, enggak usah dakwah. Kalau pengennya dakwah itu disambut dengan sambutan kembang api, ditaburi bunga melati, oh bukan. Itu bukan gaya dakwah. Itu bukan seperti itu dakwah. Dakwah itu tidak nyaman. Dakwah itu kita dicibir juga, dihina, dilecehkan. Jangankan orang awam, sama teman aja, sama ngaji aja masih suka melecehkan.
Ini Allah musta'an. Gembosin sana, gembosin sini. Allah musta'an. Alaihi taqlan la haula wala quwwata illa billah. Nah, seperti itu. Ini sekali lagi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ujian yang paling berat. Ujian yang paling berat. Wallahu taala alam. Cukup insyaallah. Ada yang bertanya, ibu-ibu? Bukunya cukup ibu-ibu? Kurang berapa? Itu kalau beli 14.000 Bu. Tapi itu udah gratis ya, alhamdulillah. Saya aja nggak ngambil loh. Sampai saya ngalah, saya nggak ngambil. Saya bawa jauh-jauh dari Jagabaring. Ya paling nggak beli, nanti bisa beli. Carilah buku-buku sunnah di Palembang ini, Anda nggak tahu, dan saya bukan penjual buku. Nanti dicarilah, yang belum punya bisa cari beli. Saya mau minta lagi malu maksudnya. Kok sana kemarin pesan dari Jakarta buahnya gitu, berapa eksemplar sudah dibagikan juga kepada jamaah. Nah, nggak ada tanya, saya tanya lagi. Ya silakan. Mengenai mengenai ilmu yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan, itu apakah meliputi semua ilmu ataukah hanya pada bidang ilmu agama saja? Nah, ilmu dunia itu apakah juga nanti harus kita pertanggungjawabkan juga? Ilmu yang paling terdepan adalah ketika disebutkan ilmu yang bermanfaat, ini adalah sebenarnya ilmu syar'i, ilmu agama. Tapi kalau ditanya, kalau kita pertanggungjawabkan, apakah termasuk cuma ilmu agama aja atau ilmu dunia? Ia juga termasuk ilmu dunia yang kita pertanggungjawabkan. Apalagi itu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat manusia. Seperti ilmu kedokteran, kita tahu resepnya ini, kita kasih resep yang beda, kita akan ditanya itu sama Allah. Man tatabbaba wa laysa bi ahlihi fa huwa dhamin. Barang siapa yang masuk ke ranah kedokteran, ilmu kedokteran, dan dia bukan ahlinya, sampai ngobati orang dan sampai membuat orang itu celaka, maksudnya salah obat, fa huwa dhamin. Ini hadis ini. Dia yang bertanggung jawab. Maksudnya kan diminta pertanggungjawaban dari ilmu-ilmu tadi, kayak ilmu kedokteran, terus ilmu apa lagi? Yang lainnya. Ilmu bisnis. Ilmu bisnis, kok bisnis jelas tidak ada kedustaan. Kalau sudah kedustaan berarti kan dosa di situ. Tapi kalau ilmu bisnis semuanya, antum punya ilmunya yang benar. Kalau ilmu manajemen kan ijtihad itu. Berdasarkan ijtihad, bukan paten. Orang punya pengalaman. Tapi kalau sudah kaitan dengan dusta, manipulasi data, bohong sama orang, ini barang yang KW dikatakan asli, jual barang bajakan, ini yang ini haram. Jelas ini ancamannya berat dan termasuk dosa besar. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau ilmu-ilmu yang lainnya, insya Allah tidak selama itu, kecuali yang saya jelaskan tadi, masalah kedokteran, yaitu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Makanya di antara ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari oleh kaum muslimin, sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Syafi'i, sepertiga ilmu agama ini hilang. Sepertiga ilmu agama ini hilang dan dimiliki oleh orang Yahudi dan orang Nasara, katanya Imam Syafi'i. Apa itu? Ilmu kedokteran. Kayaknya anjurkan ada di kalangan kaum muslimin ini yang menguasai ilmu kedokteran benar. Kalau enggak, kita ini buat mainan kita ini. Bagi doktrin-doktrinnya orang-orang barat itu, dan ilmu semuanya, kedokteran itu semuanya keilmuannya dari sana semuanya. Padahal kita punya itu, ada dalam Islam itu. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, kita
kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.